Tugas besar fisika, dinamika, penerapan hukum 2 Newton dan praktikum gaya gesek. Nama Aldi Purnama, notar 2201019, kelas TD13. Dosen pengampu Ibu Atalin Mulyasari STMT. Selamat datang di video saya. Dinamika penerapan hukum 2 Newton dan praktikum gaya gesek. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Penerapan hukum Newton 2 menyatakan bahwa jika satu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh-contoh penerapan hukum 2 Newton. Yang pertama, ketika menarik gerobak. Ketika kamu sedang menarik sebuah gerobak yang penuh dengan muatan, tentunya gaya yang kamu berikan lebih besar daripada kamu menarik gerobak tanpa muatan atau kosong. Yang kedua, contoh menimba air sumur dengan katrol. Ketika kamu sedang menimba air di sumur menggunakan katrol, pada kegiatan ini akan menimbulkan gaya akibat menarik tali yang dihubungkan ember berisi air melalui sebuah katrol. Unsur-unsur dalam hukum Newton. Gaya merupakan bentuk tarikan atau dorongan yang mengarahkan sebuah benda tertentu terhadap benda yang lainnya. Satuan gaya adalah Newton. Gaya dapat dihitung langsung menggunakan neraca pegas, di mana besaran gaya yang dihitung akan ditunjukkan oleh jarum penunjuk yang ada pada neraca pegas tersebut. Neraca pegas biasa juga disebut dinamometer. Fungsi dinamometer adalah untuk mengukur besar kecilnya gaya. Garis-garis skala yang ada pada alat ini mengikuti satuan resmi gaya dalam SI atau satuan internasional, yaitu Newton atau N. Salah satu contoh gaya yang bisa diukur dengan dinamometer adalah gaya berat atau berat benda, yaitu massa suatu benda yang dipengaruhi oleh gravitasi. Gaya atau jenis-jenis dinamometer. Alat pengukur gaya dinamometer atau neraca pegas dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya. Ada dinamometer yang digunakan untuk mengukur kekuatan tarikan. Ada juga dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya dorong dan kekuatan genggaman. Yang pertama, ada dinamometer pengukur gaya tarik. Yang kedua, ada dinamometer pengukur gaya genggam. Dan yang ketiga, ada dinamometer pengukur gaya dorong. Jenis-jenis gaya. Yang pertama ada berat benda atau W. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tertentu dengan rumus W sama dengan M dikali G. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya kontak atau gaya sentuh yang bekerja dengan arah tegak lurus pada bidang sentuh tertentu jika dua benda tersebut saling bersentuhan. Dan yang ketiga, gaya gesek atau F. Gaya gesek adalah bentuk gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda tertentu, yakni ada dua jenis gaya gesekan, seperti gaya gesekan kinetis dan gaya gesekan statis. Gaya gesekan kinetis atau FK adalah gaya gesekan yang timbul saat benda sedang bergerak, sedangkan gaya gesekan statis atau FS adalah ketika benda sedang diam. Dan selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan. Dalam kajian ilmu fisika, kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang berbeda, yakni kelajuan adalah cepat lambatnya benda bergerak yang memiliki besaran skalar atau nilai pada jarak tertentu terhadap waktu tempuh. Sedangkan kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan benda pada waktu tempuh tertentu dengan besaran vektor, yakni memiliki nilai dan arah. Jadi, akan salah besar jika Gramet menyamakan kelajuan dan kecepatan dalam ilmu fisika. Dalam persamaan rumusnya, kelajuan berarti jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Pada hukum Newton, kelajuan dan kecepatan digunakan semua karena hukum ini berkaitan dengan benda yang bergerak yang pasti memiliki kelajuan atau percepatan. Massa dan berat.
Massa adalah sifat dari benda itu sendiri, iaitu ukuran kelembaban sebuah benda atau jumlah zatnya. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda tertentu untuk bergerak. Contohnya, ketika sebuah batu dibawa ke bulan, maka akan tetap menjadi batu dengan ukuran yang sama. Bedanya adalah beratnya alias gaya gravitasi yang bekerja pada batu tersebut akan berkurang karena di bulan tidak ada gravitasi. Hubungan antara massa dan berat dapat ditunjukkan dari suatu benda dengan massa tertentu yang jatuh bebas ke bumi hanya akan dipengaruhi oleh satu gaya, yakni gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Hal ini kemudian disebut berat W dari benda. Itulah sebabnya F sama dengan M dikali A memberikan hubungan F sama dengan W, A sama dengan G, dan M menjadi W sama dengan M dikali G. Jadi G sama dengan 10 meter per second kuadrat di bumi. Maka 1 kilogram benda beratnya 10 Newton di bumi. Terima kasih.